Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 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 Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Harus begitu anak-anak Tuhan. Amin. Karena kita ini adalah anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu, waktu yang memang singkat ini kita bergunakan sebaik-baiknya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kita mendengar tuntunannya atas hidup kita, agar hidup kita menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari kita persiapkan hati kita, seluruh keberadaan hidup kita untuk Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita sama-sama berdoa. Saudara Timotius berdoa buat doa pembukaan kita hari ini. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Sebentar kami mau memulai satu doa kami. Sebelumnya kami bersyukur bahwa anugerah-Mu tidak pernah berhenti kepada kami. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, dan pagi yang sangat baik kepada kami Tuhan. Sebentar kami memuji dan menyembah nama-Mu. Berkati kami Tuhan, dan pakai kami Tuhan, dan biarlah Tuhan pujian penyembahan ini Kau terima menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita puji, kita muliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Engkau Raja di atas segala raja. Selamat pagi Bapakku yang baik. Selamat pagi Bapakku yang baik. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami tundukkan hati kami kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapi kami Roh Kudus, jamah setiap kami. Urapi setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah urapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kau yang terbaik, Kau yang terindah, Kau yang termulia. Yesus namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dapat pujian, ajarku Terima kasih mengerti Tuhan, terima kasih. segala rencana. Amin. Haleluya. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah Amin. jalanku, Pimpinlah jalanku dalam terang
rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya
Layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namamu selamanya. Nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat yang melimpah bagi kami. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Kau beri. Kemuliaan, segala hormat bagi namamu. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Karena Engkau Raja di atas segala raja. Bertatalah pagi Yes. hari ini di tempat ini. Amin. Pengurapan mengalir bagi kami, bahkan bagi umat-Mu Ya. yang mendengar. Duduk seperti Maria. Pengurapan terjadi pagi Amin. hari ini. Ada Roh Kudus yang mengalir pagi hari ini. Amin. Terpuji namamu Roh Amin. Kudus. Namamu tinggikan, diagungkan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Engkau berfirmanlah pagi Ya, hari ini. Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh bersemangat pada pagi hari ini karena kita punya Tuhan, Tuhan yang selalu memberikan semangat yang baru kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, tetapi dia rawat, dia sembuhkan sehingga bulu itu menjadi kuat kembali dan bisa terbang tinggi. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dunia ini akan mematahkan bulu yang tadi sudah letih lesu, tetapi Tuhan berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Oleh karena itu apa yang kita katakan tadi, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat kita berserah, hanya Tuhanlah tempat kita untuk mengadu, dan hanya Dia satu-satunya pengharapan yang sempurna di dalam segala pergumulan kita. Amin. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk lebih mengerti lebih dalam lagi bahwa Tuhan itu penolong dan perisai kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan itu penolong dan perisai kita. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian kita berharap kepada yang lainnya, tetapi hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang membuat langkah-langkah berikutnya bagaimana kita mengalami pertolongan. Amin. Yes. Haleluya. Bisa Amin. melalui orang lain, bisa juga orang yang tidak kita kenal, ataupun bisa juga karena hasil apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau hari-hari ini ada kelemahan-kelemahan, ada kegersangan dalam hidupmu, atau ada keputusasaan dalam hidupmu, pagi hari ini cepat-cepat berbalik dan datang kepada Tuhan. Katakan kepada Dia sumber segalanya. Katakan, Engkaulah Tuhan penolongku, Engkaulah Amin. perisaiku yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Yes. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar dari Mazmur Bapak Ibu. Mazmur berapa? Mazmur 33 ayat 16 sampai 22.
Saudaraku sekalian, kalau kita lihat ayat demi ayat, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu, bagaimana Tuhan itu mempersiapkan yang terbaik kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Seperti yang dialami oleh pemazmur, dia sendiri mengalami, dan dia setelah mengalami mencatatkannya, dan Bapak Ibu dan saya menjadi diberkati. Kalau kita lihat dalam Mazmur 33:16 dikatakan demikian, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Amin. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya. Wah, Amin. luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, secara natural, secara hukum kewajaran, bahwa kuasa yang besar itu bisa menolong seseorang. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan seseorang pahlawan dikatakan dia punya kekuatan yang luar biasa, seharusnya dia bisa menang. Tetapi dikatakan bahwa bukan itu Bapak Ibu saudara sekalian, bukan itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi seorang pemimpin berarti memiliki kekuasaan. Betul? Betul. Betul. Dia memiliki kekuasaan. Seorang presiden Bapak Ibu memegang kekuasaan atas negara yang dipimpinnya. Seorang raja berkuasa penuh atas rakyat dan kerajaannya. Itu benar. Namun Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan, dikatakan harus kita akui bahwa besarnya kuasa seseorang tidak bisa menjamin bahwa ia akan aman 100%. Iya. Wow. Kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, gak usah jauh-jauh lah. Kita punya presiden Bapak Ibu saudara sekalian, namanya Jokowi. Kemana-mana dia dikawal. Bahkan mobil yang dia tumpangi, Bapak Ibu saudara sekalian, di depan udah ada berbaris beberapa yang akan mengamankan. Bahkan kalau ada dia kunjungan ke satu tempat, sehari sebelumnya tempat itu sudah disterilkan. Bahkan setelah sampai di sana orang tidak bisa dekat-dekat. Iya. Saudaraku sekalian, itu artinya apa? Karena ada pengamanan yang dibuat agar presiden merasa nyaman. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini, upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi seorang pemimpin itu bagus Bapak Ibu saudara sekalian. Itu bagus. Bahkan kalau kita lihat pemain-pemain sepak bola yang begitu terkenal, yang memang dia harus dikawal, ada bodyguardnya Bapak Ibu saudara sekalian. Artis punya bodyguard, punya pengawal pribadi kemanapun ia pergi, dengan tujuan agar bisa merasa nyaman dan terlindungi dari bahaya kalau sewaktu-waktu datang untuk mengancam. Wow, luar biasa. Itu bagus Bapak Ibu saudara sekalian, itu bagus. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, masih banyak terjadi. Seorang, mungkin ada presiden, pernah kita dengar, terus ada raja, ada bos perusahaan, ada artis, ada pemain bola, wow, ada juga panglima perang, bisa terbunuh oleh musuh, bisa mendapat kecelakaan. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian? Karena bukan itu sebenarnya yang membuat kita terlindungi. Haleluya. Puji Bukan Tuhan. itu Bapak Ibu. Makanya hari ini saya memperingatkan kita Bapak Ibu saudara sekalian, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, jangan pernah tergantung atas itu dan mengandalkan itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pelindung bagi kita, pagar bagi kita. Wow, menjadi satpam bagi kita, bukan Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak. Jadi banyak hari-hari ini mengandalkan kekuatan, keuangan, bahkan pengawalan-pengawalan yang dilakukan Bapak Ibu, bahkan berlapis-lapis. Wow. Bahkan ada juga anjing dipelihara banyak-banyak agar apa? Agar terlindungi Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu saya mau katakan hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, itu semua tidak apa-apa, itu baik adanya. Tetapi jangan hanya dengan itu kita mempercayakan hidup kita.
Sehingga itu menjadi satu masalah besar atas kita. Iya. Karena apa? Karena perlindungan, kekuatan, perisai kita hanya Tuhan saja. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dikatakan dalam ayat yang ke-17 dari Mazmur 33 tadi, dikatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Ini perhatikan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Artinya saudaraku sekalian, apapun yang kita miliki hari ini, itu tidak akan bisa menyelamatkan jiwa kita. Iya. Tenaga sekuat apapun dan senjata secanggih apapun saudaraku sekalian yang kita miliki, jika kita tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan, semuanya sia-sia. Betul. Amin. Haleluya. Yes, amin. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu jangan ada lagi mengandalkan kekuatan. Iya. Jangan mengandalkan lagi, oh saya pintar. Jangan Ya. mengandalkan, oh saya kaya. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan. Jangan, kalau itu yang kita lakukan, maka kita sedang mengesampingkan, mengabaikan firman. Mungkin tubuh kita bisa terlindungi, tetapi jiwa kita tidak bisa Bapak Ibu. Iya. Justru karena ada itu semua, maka kadang kita tidak pernah berpikir tentang keselamatan jiwa kita. Iya. Jadi pagi hari ini bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan keadaanmu hari ini, engkau sedang menggantungkan harapanmu kepada Tuhan, hidupmu kepada Tuhan, masa depanmu kepada Tuhan. Yes. Bersyukurlah pagi hari ini Amen. Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah pernah melihat orang lain, wow enak dia ya. Enggak, yang enak itu Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu dan saya yang paling enak. Karena Bapak Ibu bisa bangun pagi-pagi, bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yes. Saudaraku sekalian, saya sudah pernah menginap di rumah orang kaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita juga orang kaya sebenarnya ya, Bapak Ibu dan saya adalah orang kaya. Tetapi ada orang yang kaya secara dunia. Waktu saya pertama-tama datang ke Jakarta tahun 94, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di satu perumahan elit di daerah Serpong Bapak Ibu. Kita punya keluarga di sana, kita tidur di sana. Wow, semua kaca Bapak Ibu. Rumahnya sampai lantai 2, itu kaca semua. Dan di depan itu BMW waktu itu masih yang paling bagus. Oh, parkir 2 di depan rumah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu saya di sana, wow, lungguh luar biasa. Saya bisa tidur nyenyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya berpikir ini bukan punya saya. Saya hanya menikmati saja tidur di sana. Tetapi mereka sebentar lihat CCTV, sebentar lihat CCTV. Wow, CCTV pada saat itu masih langka Bapak Ibu. Hanya orang-orang kaya benar, yang kaya yang memang duitnya banyak, itu yang punya CCTV. Jarang dulu. Sekarang dikontrakan juga sudah pakai CCTV kan begitu. Udah begitu. Wah, saya lihat, wow. Saya bisa tidur nyenyak, bisa ngorok Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mereka sebentar-sebentar lihat CCTV, padahal udah ada satpam. Iya. Udah ada security di sana menjaga rumahnya. Tapi bentar-bentar lihat. Waduh, dalam hati saya seminggu di sana tidur menginap. Kapan tidurnya ini orang? Gelisah Bapak Ibu, ya. Sebentar, besoknya lagi berangkat kerja, ditelepon gimana, baik semua, gimana, kontrolnya luar biasa. Saudaraku sekalian, ini satu hal yang menyiksa sebenarnya. Biarlah kita punya kekayaan yang banyak, punya harta berlimpah, tetapi jangan menyiksa hidup kita. Tetapi seharusnya kita harus merasa nyaman, amin, haleluya. Tetapi tidak merasa nyaman mereka. Karena apa? Mereka doanya juga tidak ada. Saya lihat bangun tidur enggak doa, mau berangkat kerja begitu saja. Saudaraku sekalian, saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu yang bisa doa pagi, bisa saat teduh bersama seperti ini, wow, Bapak Ibu lah yang paling kaya, amin. Amin. Bapak Ibu yang paling bahagia. Iya. Wow, katakan saya bahagia. Saya bahagia. Amin. Amin. Jadi takut akan Tuhan adalah syarat yang memang itu mutlak Bapak Ibu untuk memperoleh keselamatan, terutama keselamatan jiwa dan kehidupan kekal. Amin. Karena dalam Mazmur 33 ayat 18-19 dikatakan demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Wow, berarti Tuhan sedang menuju
Bapak Ibu Saudara sekalian, matanya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat kami di tempat ini, saudaraku ya. Dia sedang tertuju matanya kepada kita. Wow, berarti kita orang spesial dong. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang baik, pasti penglihatan kita ke sana. Amin. Dan Tuhan juga seperti itu. Dia matanya tertuju kepada rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dari rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, pukul 4.40 sudah ada pujian yang mengagumkan dia. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu masih ngorok, wah, udah lewatin aja. Iya kan, udah tutup mata Tuhan, malu dia lihat kita. Ini anak-anak gua ini, kata Tuhan ya. Emang Tuhannya orang Jakarta, ya kan? Anak-anak gue nih, aduh, udah jam 4.40, teman-temannya sudah doa, dia masih tidur. Aduh, gue malu deh, gak usah lihat malaikat, lewatin aja. Tetapi waktu ada cahaya kemuliaan Allah dari rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan lihat, wow, itu cahayanya kok beda ya. Wow, datang dia ke selembaran. Wow, dari rumah si ibu ini, Ibu Lina ini. Wow, Ibu Yakni ini, Ibu Yeni ini. Wah, Opung Dersol nih. Wah, saya percaya hadirat Tuhan turun, memenuhi hidup kita. Dahsyat Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Tuhan katakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang doa saat teduh. Katakan amin. Haleluya. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Wow, luar biasa. Pertolongan Tuhan datang waktu kita dalam kesulitan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak kejadian, banyak pengalaman, banyak kesaksian yang terjadi dalam pribadi saya. Dan saya juga tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kejadian-kejadian yang dahsyat yang Bapak Ibu alami. Dikatakan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Haleluya. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang kesulitan datang, memang pergumulan datang, tetapi pertolongan Tuhan begitu dahsyat datang juga untuk menolong orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa menjadi penolong dan perisai bagi orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Enggak ada. Justru lawan, justru orang yang tidak senang dengan kita, orang yang ingin mencelakai kita. Justru Tuhan buat itu menjadi sahabat, menjadi teman, berbalik menjadi mengasihi kita. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Dan saya rindu kita semua mengalaminya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Dikatakan bahwa Dia selalu punya cara yang ajaib dan tak masuk akal. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Iya. Nanti baca 1 Korintus 2 ayat 9 Bapak Ibu. Justru cara-cara yang ajaib ini yang kita butuhkan hari ini. Kalau secara pikiran tidak masuk akal Bapak Ibu, kita bisa bertahan di situasi hari ini. Kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit ini. Sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Persaingan di mana-mana. Bahkan segala sesuatunya sekarang sedang sulit. Jadi bersyukurlah dalam keadaanmu hari ini. Bukan engkau dalam keadaan sakit, bukan engkau dalam pergumulan rumah tangga, ataupun ekonomi, ataupun engkau ragu akan masa depanmu. Bersyukur engkau ada di situ. Karena lewat itu engkau dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan keadaanmu, dan Tuhan buat lebih baik daripada yang sebelumnya. Amen. Katakan amin. Haleluya. Yang Puji penting Tuhan. engkau takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Jangan sampai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak pergunakan dengan baik. Kita hilang momen. Makanya waktu ada kesempatan yang baik untuk melakukan apapun dalam pekerjaan Tuhan, ataupun Bapak Ibu melihat kekurangan-kekurangan yang dimiliki orang lain, haleluya, itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk bertindak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pura-pura enggak dengar, jangan pura-pura enggak melihat. Waktu kita mendengar, melihat, respon kita harus respon yang baik. Haleluya. Karena apa? Karena justru disitulah Tuhan mau engkau melakukan yang terbaik.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau katakan, waktu orang ada di padang gurun, yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Hanya air doang, sedikit aja. Tapi kalau dia ada di daerah sungai atau di daerah yang berair banyak, dia nggak butuh air. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saudaraku sekalian, dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dahsyat. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, orang benar itu tidak berarti tidak mengalami kesulitan. Orang benar itu bukan berarti tidak mengalami kesesakan. Iya. Justru orang benar itu banyak menghadapi hal-hal yang tidak enak. Iya. Tetapi perbedaannya, ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya Bapak Ibu? Waktu orang-orang benar itu berseru-seru, haleluya. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun pergumulanmu, apapun permasalahan yang kau hadapi, berseru-serulah kepada Tuhan. Amin. Amin. Berseru-serulah kepada Tuhan, karena Alkitab menjamin orang yang berseru, orang benar yang berseru kepada Tuhan, dikatakan Tuhan mendengar. Yes. Amin. Amin. Dan melepaskan mereka dari segala masalah mereka, pergumulan mereka, kesulitan mereka, penyakit mereka. Katakan amin. Haleluya. Itu perbedaannya. Berarti melihat dari konteks Alkitab ini atau ayat ini, orang yang tidak hidup benar waktu berseru, Tuhan mendengar enggak? Tidak mendengar. Tidak mendengar. Bahkan dia tidak melepaskan mereka dari kesukarannya. Iya. Karena apa? Karena mereka tidak hidup benar. Mereka sedang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan keuangannya. Mungkin hari ini nyaman dalam penghasilannya, mungkin nyaman dalam segala tindakannya. Tuhan tunggu dia sampai di mana engkau bisa berjalan tanpa saya, kata Iya. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi orang-orang benar itu Bapak Ibu, saya mau katakan, tidak lepas dari penderitaan, tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari penyakit. Justru Tuhan mau melakukan banyak mujizat bagi orang-orang benar. Amin. Bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami masalah yang memang benar-benar menyakitkan dalam hidupmu, jangan pernah putus asa. Justru Tuhan mau mengadakan mujizat. Amin. Sehingga engkau bisa melihat pertolongan Tuhan yang besar. Amin. Kalau engkau sehat, kalau engkau banyak keuangan, semuanya nyaman, Bapak Ibu tidak butuh mujizat. Bapak Ibu tidak akan pernah melihat mujizat. Justru waktu kita dalam pergumulan itu, kita akan melihat mujizat. Yes. Yang penting jangan kita lemah. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau ingatkan sekali lagi, penolongmu, perisaimu hanyalah Tuhan saja. Yes. Amin. Amin. Sekalipun engkau punya segala sesuatu mungkin mendukung kehidupanmu, bersyukur. Ya. Dan jadikan itu menjadi acuan bagimu untuk lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Apalagi banyak pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami masa lalu, dan hari ini kita dilepaskan dan kita bisa melangkah dan bisa memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan dalam hidup. Yes. Engkau harus lebih bersyukur. Engkau harus berterima kasih. Karena apa? Karena Tuhan akan lipat gandakan apa yang ada saat ini. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, engkau tidak bersyukur, hati-hati. Nah ini, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya dikatakan, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku
jalanku, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya ada firman untuk menuntun kita. Iya. Untuk mengembalikan kita kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Karena hanya di jalan Tuhanlah kita mendapat kekuatan. Amin. Kita mendapat pertolongan. Amin. Kita dapat perlindungan. Amin. Dan perisainya tidak akan bisa ditembus Yes, oleh apapun. amin. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pagi hari ini, inilah yang bisa sampaikan kepada kita. Biarlah kita terus belajar. Tidak ada yang sudah tamat, Iya. tetapi belajar harus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Sehingga Tuhan. benar-benar kita merasakan pertolongan kita. Yes. Hanya Tuhan saja. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu semua saya lihat bersemangat, bergairah, karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Percaya Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita semuanya. Yes. Pagi hari ini apapun kau kerjakan, kau lakukan, akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Doa saat teduh kita tetap ada setiap pagi, yaitu setiap pukul 4.40. Tetap ikut doa, biar ada cahaya kemuliaan Allah dari rumahmu. Dan Amin. mata Tuhan tertuju di dalamnya. Maka apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau alami, Tuhan menjadi penolong yang Amin. setia. Haleluya. Saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung. Yang pertama ada keluarga Ibu Liana Herawati. Salam. Shalom. Tuhan berkati ya. Salam buat keluarga besar di Sepatan. Ada Ibu Paramida Utagalung. Salam. Tuhan berkati Medan. Haleluya. Mata Tuhan tertuju kepada rumah Ibu Paramida. Yes. Ibu Lambok Erni Sartika Siahan. Shalom. Salam. Wow, mata Tuhan tertuju kepada Batam ya. Ibu Eca Sapitri ke Poris. Shalom. Bapak Arifin Saputra Selembaran. Shalom. Haleluya. Terus ada keluarga Bisman Hasoloan Huta Shalom. Barat. Salam, salam kenal ya Huta Barat. Luar biasa. Saya dari Tarutung Huta Barat. Kampung saya di Huta Barat, istri saya Boru Hasibuan. Haleluya, luar biasa ya. Salam kenal dan selamat bergabung di saat teduh setiap pukul 4.40. Haleluya. Ada Opung Christian Boru. Salam. Shalom. Iya, dari Kota Medan ya. Ada Pastor Gamaliel Hasibuan. Salam Shalom. mamanya dari Panduman ya, daerah Tebing. Tuhan berkati, disembuhkan ya sakit apa yang dialami kemarin. Waduh, saya melihat hambanya ini kurang sehat. Biar Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Amin. Karena banyak jiwa-jiwa yang harus dilayani di sana. Terus ada Ibu Rahel Piona dari Shalom. Prancis. Haleluya. Prancis, jalan Prancis maksudnya ya. Ada Bapak J Manurung Shalom. dari Medan juga, luar biasa. Ada Bapak Sali Wahyu Swardana Diarsa. Shalom. Salam dari KKGJ. Apa itu KKGJ? Oh, lihat di Google, pasti nggak ada. Haleluya. Ada keluarga daripada Ibu Oilina. Salam. Shalom. Ya, dari Salembaran City. Ada Ibu Intan Sitorus. Salam. Shalom. Wah, ini dari Gondrong, luar biasa. Ada Ibu Pendeta Diana. Salam Shalom. mamanya yang luar biasa. Dari mana ini daerahnya? Ini dari Silalahina Bolak. Wah, luar biasa. Kampung saya, tapi saya belum pernah ke Silalahina Bolak. Nanti kita ketemu suatu saat di sana ya, ibu hambanya ya. Terus ada Ibu Darling Simanjuntak. Salam. Shalom. Iya, dari Tebing kalau nggak salah ya. Tuhan berkati, semangat terus. Terus ada Ibu Dermiana Tambunan. Salam. Shalom. Wah, ini dari Menceng City. Terus ada Opung Derson Napitupulu. Salam Minang. Oke, Tuhan berkati ya. Hari ini mungkin akan operasi ya, nggak tahu jam berapa, tetapi kita berdoa biar menantunya boleh melahirkan dengan tidak kekurangan satu apapun. Amin. Ini dari Tanah Jawa juga. Ada Bu Yeni. Salam. Shalom. Wah, luar biasa. Ini dari Selembaran City juga. Ada Bu Yakni. Salam. Shalom. Wow, dari mana ini? Sunter. Kelapa Gading. Oh, apa? Sunter. Iya. Puji Tuhan, luar biasa. Terus ada juga Ibu Roma Uli Huta Barat. Shalom. Wow, dari Sumatera juga ini ya, dari kampung kami di sana. Terus ada keluarga Demetrius Alfonsus Taloen. Shalom. Wow, salam, luar biasa. Ini dari Belimbing City. Ada keluarga Nurpiana Hasibuan. Shalom. Tuhan berkati. Iya, terus ada juga Ibu Arni Hasibuan. Shalom. Haleluya, ini sama-sama Hasibuan semua ya. Ini dari apa namanya itu, dari Kalimantan. Luar
luar biasa. Oke, saya lihat dulu mungkin ada yang terlewatkan. Ada Amang Simot Edward Asibuan. Shalom. Wah, sudah lama tidak hadir di saat teduh ya. Tuhan berkati Amang ya. Ini dari Pangkalan Bun, lebih jauh lagi. Ada hambanya, Bapak Idris Mesak. Salam. Shalom. Ini juga Asibuan juga ya. Ini dari Menceng City. Sebentar lagi, terus saya lihat dulu sebentar saudaraku. Ya, saya senang, saya bangga. Ada Maya Patricia Nenggolan juga. Shalom. Iya. Oke, salam pagi hari. Pak Gem doain juga operasi hari ini. Oke, kita doakan ya Enang ya. Saya udah catat itu bahwa hari ini ada operasi ya buat menantunya. Oke, saya rasa itu saja yang ada di catatan kami. Bapak Ibu Saudara sekali, ada Elfrida Manurung, salam. Shalom. Tuhan berkati ya. Ya, ini nih yang takut kita terlewat. Oke, sebentar ya. Oke, iya saya rasa itu saja, gak ada yang lain. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan yang sudah dipersiapkan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, sekali lagi, menepati janji-janji-Mu. Inilah iman kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu. Kalau pagi hari ini Engkau kumpulkan kami dari jauh, dari dekat, itu semua karena Tuhan rindu agar kami Amin. mengalami janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau menjadi perisai, menjadi kekuatan, bahkan benteng dalam hidup kami. Hamba-Mu Amin. berdoa buat keluarga yang bergabung pagi hari ini. Engkau berkati keluarga Ibu Liana Herawati bersama suami, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan Amin. apa yang diusahakan mereka hari ini diberkati Tuhan. Biarlah pabrik mereka beroperasi terus. Banyak order-order datang ke sana untuk mereka kerjakan. Dan biarlah keluarga ini semakin hari semakin diberkati. Dan segala kebutuhan yang ada Tuhan yang menyediakan. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Paramida Utagalung bersama kakaknya di Medan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Usaha mereka hari ini, toko pakaian yang Kau memberkati, Engkau buat langganan-langganan yang lama bertahan, yang baru Tuhan datangkan, sehingga sukacita surga mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Lambok Erni Sartika Siahan, berkati dia bersama suami, bahkan anaknya dan seluruh keluarga besar, berikan kesehatan, kekuatan, apapun yang dikerjakan, diusahakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan berkati juga dalam pelayanannya. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Eja Sapitri, berkati bersama suami, anak-anak dan orang tua mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berjalan bersama dengan Tuhan, mereka mengalami terobosan dan diberkati apa yang dikerjakan tangan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Arifin Saputra, berkati juga bersama dengan istri, bahkan anak-anak dan seluruh keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, mereka bekerja, mereka beraktivitas, biar Tuhan menyertai, membuat berhasil apa yang sedang dikerjakan mereka. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Jelista Manurung, berkati bersama suami, berikan kesehatan dan anak-anak semua pintar, bahkan hari ini mereka mengerjakan pekerjaan mereka, Tuhan menyertai dan juga mempromosikan mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Arni Hasibuan, berkati dia, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatannya terus berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Dan kalau dia bisa sehat sampai hari ini, kami bersyukur karena Tuhan punya rencana yang besar dan dia disembuhkan lebih lagi. Bahkan anak-anaknya pintar, cerdas, bahkan setiap apa yang diusahakan, didagangkannya, biar Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Bisman Hasoloan Huta Barat, berkati bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya, biar Engkau memberikan kesehatan sempurna, kekuatan, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, biarlah Tuhan memberkati
berkati, bahkan dalam setiap pergumulan Tuhan selalu tolong. Amin. Begitu dengan Opung Christian Boru, berkati dia bersama dengan seluruh anak menantu bahkan cucunya, berikan kesehatan, kekuatan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa, dan kami percaya apa yang dikerjakan mereka diberkati Tuhan. Begitu dengan keluarga daripada hamba-Mu Bapak Kamelia Hasibuan, sembuhkan, pulihkan keadaannya Tuhan. Amin. Kalau kami tahu bahwa kemarin dia mengalami sakit, dan kami percaya pagi hari ini biarlah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya sembuh oleh darah Yesus dan oleh bilur-bilur-Mu. Bahkan kami percaya pelayanannya tidak terganggu karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Istrinya, anak-anaknya semua berikan kesehatan, segala kebutuhan biarlah Tuhan yang menyediakan. Bahkan pekerjaan Tuhan yang dilayaninya semakin hari semakin diberkati dalam jumlah, bahkan juga dalam segala pergumulan Tuhan tolong. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Rahel Piona, berkati bersama suami, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita terus berlimpah-limpah, diberkati usaha bengkel mereka. Amen. Bahkan pekerjaannya hari ini Tuhan buatlah sesuatu yang besar terjadi, sehingga mereka boleh mengalami sukacita yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Bapak J Manurung, berkati dia bersama dengan istri, anak-anak, bahkan orang tuanya, berikan kesehatan, kekuatan. Ku percayakan keluarga di dalam tangan Tuhan. Apapun aktivitasnya hari ini, Tuhan menyertai, memberkati dan mempromosikan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Bapak Saliwai Suwardana Diarsa, berkati bersama istri, anaknya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami terobosan dalam ekonomi mereka, baik dalam bisnis pergudangan, baik dengan peternakan, bahkan catering, semuanya Tuhan. Banyak pesan-pesanan. Terima kasih segala kebutuhan buat anaknya kuliah, Tuhan yang menyediakan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Oilina Franciscus, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan, kekuatan, berjalan bersama dengan Tuhan, mereka mengalami terobosan. Baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi. Bahkan hari ini mungkin ada pertemuan, biar Tuhan menyertai, menolong, bahkan membuat semua apa yang dibicarakan menjadi nyata, goal, ada transaksi dimulai khususnya di minggu-minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya sesuatu yang sulit Tuhan permudah, sesuatu yang sulit Tuhan bisa lakukan yang terbaik. Terobosan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Intan Sitorus di Gondrong, berkati bersama dengan suami dan kedua putra-putrinya, sehat selalu, bekerja, berusaha, semuanya diberkati Tuhan. Sehingga keluarga ini boleh lebih lagi bersukacita dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Pendeta Diana, berkati dia dalam kesehatan, berikan kekuatan, pengurapan-Mu semakin dahsyat. Bahkan hamba-Mu percaya biarlah kemanapun hamba-Mu utus untuk melayani, banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan seluruh anggota keluarga besar, bahkan anak menantu, bahkan cucunya, semua diberkati Tuhan, baik dalam pelayanannya, bahkan dalam pekerjaan anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Darling Simanjuntak, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan bersama suami dan anak mereka. Mereka berjalan dalam rencana Tuhan, mereka berjalan dalam kekuatan Tuhan, maka Tuhan membuat berhasil dan beruntung apa yang dikerjakan dan diusahakannya. Bahkan masa depan anaknya, masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Dermiona Tambunan bersama Bapak Sinaga, bahkan anak menantu cucunya, semua sehat, semua diberkati. Khususnya buat menantunya, disembuhkan setiap penyakit, bahkan benjolan yang ada di lehernya. Hari demi hari kami terus berdoa biar Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya, dan menantunya boleh sembuh dan mengalami sukacita. Biarlah Tuhan berikan keturunan kepada mereka, bahkan juga buat anak yang butuh jodoh, diberikan jodoh yang terbaik. Bahkan berkati apa yang dikerjakan tangan mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Opung Derson Napitupulu, berkati dia Tuhan, berikan sukacita, berikan panjang umur, sehat selalu, sehingga bisa menjadi pendoa bagi keturunannya. Khususnya buat menantunya yang hari ini akan operasi sesar, biar Tuhan yang menolong, bahkan urapi dokter bedah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Cucunya lahir dengan sehat, bahkan menantunya juga sehat. Sukacita besar terjadi. Terima kasih, berkati seluruh anggota keluarga besarnya, bahkan apapun yang aktivitas, apapun yang dikerjakan keluarga ini, mujizat selalu terjadi. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga Bu Yeni, Pak Hari, bahkan anak-anaknya, berikan kesehatan, kekuatan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan
berkat Tuhan, maka Tuhan akan promosikan apa yang dikerjakan oleh suami bahkan putrinya, sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang besar dari hasil pekerjaan mereka. Amen. Bahkan pernikahan putrinya, Christine, semuanya persiapan mulai hari ini Tuhan yang membuka jalan. Terima kasih. Bahkan jika dalam pendidikannya Tuhan yang memberkati. Begitu dengan keluarga Bu Yakni, kuserahkan kepada Tuhan, kuserahkan dia dalam tangan Tuhan, karena dia adalah orang yang setia, orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan, buatlah sesuatu yang besar terjadi, berkati dia dalam kesehatan, baik dalam apa yang dikerjakannya. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan anak-anak, menantu, cucunya semua sehat, diberkati apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka. Bahkan apapun pergumulan keluarga ini, mujizat selalu terjadi. Kami juga berdoa kepada keluarga Ibu Roma Uli Huta Barat, berkati dia, berikan kesehatan, umur yang panjang bersama dengan anggota keluarga besar, suami, anak, menantu, cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka pagi hari ini, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Demetrius Alfonsus Taluen, berkati dia Tuhan, bersama dengan istri bahkan anak-anaknya, baik yang ada di Kupang, dalam nama Yesus semua seisi rumahnya diberkati Tuhan. Buatlah sesuatu yang besar terjadi, sehingga Bapak Demetrius boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Kuserahkan keluarga ini, apapun yang dikerjakannya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat keluarga Durpiana Hasibuan, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hal-hal yang baru bagi keluarga ini. Kami percaya mujizat selalu terjadi dalam kehidupan mereka, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bahkan segala pergumulannya Tuhan selalu tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang keluarga Dameria Ria, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Apapun hari ini yang mereka doakan, gumuli, biar mujizat terjadi. Bahkan apapun yang dikerjakannya, biar Tuhan memberkati. Begitu dengan keluarga Bapak Simon Edward Hasibuan, berkati bersama dengan istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya, berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Mereka bekerja, mereka melakukan aktivitasnya, ada Tuhan yang selalu memberkati. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Santi di Bengkulu, berkati bersama dengan suami, anaknya, bahkan seluruh anggota keluarga besar, berikan kesehatan, kekuatan. Apapun yang dikerjakan mereka, baik perkebunan, baik usaha dagangan, bisnis, bahkan pelayanan, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Idris Mesak, berkati dia bersama dengan istri bahkan kedua putranya, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Hamba-Mu berdoa apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan penyertaan Allah yang luar biasa terus menyertai dia. Begitu dengan Maya Patricia, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya, berjalan bersama dengan Tuhan, buat dia mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Dan kami percaya mujizat, promosi itu yang dialaminya dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Bahkan berdoa buat Elfrida Manurung, berkati keluarga ini, berikan kesehatan bagi seisi rumahnya, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung karena dia mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Dia Kusuma, Pak Budi, bahkan juga seluruh turunannya diberkati dalam kesehatan, bahkan dalam usaha mereka. Begitu dengan Ibu Pendeta Lili Kusuma, baik Bapak Rianto Cobu Angel, anak-anak bahkan orang tuanya, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita berlimpah, bahkan setiap usaha mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Pian X, bahkan juga buat itu Ernastorus, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, usaha mereka diberkati, keluarga mereka diberikan kesehatan, khususnya buat mama daripada itu Ernastorus, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan gereja kami, buat parkiran, Tuhan selalu buka jalan. Semuanya ini adalah milik Tuhan. Kami tahu Tuhan
segala kebutuhan pekerjaan Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Oleh karena itu buka jalan, mempertemukan kami terus dengan orang-orang baik. 150 juta kecil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami akan Yesus. melihat mujizat yang besar. Haleluya. Dan kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman saat teduh yang menabur di tempat ini, menabur dengan doa, menabur dengan tenaga, pikiran, bahkan menabur dengan materi, bahkan Amen. persepuluhan yang ditabur di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, sebab orang yang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Amen. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan bangsa negara kami ini kami serahkan kepada Tuhan. Berkati pemimpin kami, bahkan buat dia bisa bekerja dengan baik. Bahkan pemimpin yang akan datang Tuhan pilih yang terbaik. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri doa saat teduh ini. Kita akan melakukan segala aktivitas kita. Ya. Hadirkan Tuhan terus dalam hidup kita dan biarkan Dia yang menuntun kita. Amin. Maka Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Amin. Oleh karena itu aminkanlah setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Pekerjaanmu. Amin. Bahkan di bisnismu. Amin. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, masih banyak yang baru bergabung ya. Oleh karena itu kami ucapkan selamat bergabung. Ya, ini ada Onei Peron ya. Oke, puji Tuhan. Ada juga tadi yang baru juga. Oh ya kan, kita akan ada Meria, Ria ya. Biarlah kita semuanya ini boleh menjadi satu kesatuan yang selalu memancarkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amen. Ya. Jangan lupa 4-4 Haleluya. Dari tempat ini kami keluarga gembala mengucapkan maju terus tetap semangat. Shalom.